Halo Otomania, kini Gaspol hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP. Simak baik-baik. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Alhamdulillah, aspal Mandalika makin kinclong tanpa debu. Halo Otomania, jelang WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika, mobil penyapu jalan atau road sweeper makin rajin bersihkan lintasan. WSBK Indonesia 2022 sendiri akan berlangsung di sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB akhir pekan depan, yakni tepatnya pada 11 hingga 13 November 2022. Untuk menjaga kebersihan aspal baru sirkuit Mandalika jelang WSBK Indonesia 2022, mobil road sweeper pun dikerahkan. Buat yang belum tahu, mobil road sweeper berfungsi untuk menyapu kotoran secara otomatis dari aspal baru sirkuit Mandalika. Road sweeper menyapu dan menyedot kotoran-kotoran ke dalam bin bag yang terbuat dari material stainless steel sehingga tahan karat. Dikutip dari tribunlombok.com, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Priyandi Satria sempat mengemudikan truk ini, sekaligus membersihkan lintasan. Cara kerja alat ini, kata Priyandi, yakni dengan mengoperasikan sapu dengan antara 5 hingga 6 km per jam agar mendapatkan hasil yang bagus. Harus sabar dan hati-hati karena jika menggunakan kecepatan yang tinggi maka yang disapu tidak tersedot ke dalam tangki. Terak Andi, sapaan akrab Priyandi. Mobil ini dilengkapi dengan fitur kenyamanan bagi operator, seperti AC hingga pemutar audio. Road sweeper tersebut dioperasikan cukup oleh satu orang. Sistem pengoperasian kendaraan penyapu jalan menggunakan electrical hidrolis. Kendaraan penyapu jalan ini menggunakan bahan bakar solar serta emisi standar Euro 3 yang diklaim ramah lingkungan. Dengan teknologi vakum, mobil tersebut diklaim mampu menghisap sumbatan sampah di saluran air. Sedangkan pompa bertekanan tinggi mampu membilas jalan dan trotoar. Road sweeper mengelilingi lintasan sirkuit Mandalika setiap hari untuk membersihkan kotoran dari permukaan aspal. Saat proses pembersihan aspal dilakukan, penyemprotan menggunakan air, kemudian sisa-sisa debu tersebut disedot ke dalam tangki. ITDC MGPA siapkan sistem kedatangan penonton. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC BUMN, pengembang dan pengelola kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika atau The Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Mandalika Grand Prix Association. Sebagai bagian dari ITDC Group telah menyiapkan traffic management dan crowd control untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan WSBK Indonesia. Vice President Site Operation and Service The Mandalika, Imade Prawijaya, mengatakan bahwa dalam penyiapan maupun pelaksanaannya nanti ITDC dan MGPA telah bekerja sama dan berkoordinasi dengan Polda NTB serta Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Terdapat 5 pintu gerbang kedatangan bagi para penonton dari luar Lombok, yaitu melalui Pelabuhan Lembar, Gilimas, Bangsal, dan Kahayangan serta Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau Bizam. Semua penonton yang masuk dari kelima gerbang ini, demikian pula yang berasal dari Lombok, akan tiba di roundboat Bizam di mana akan diatur pemisahan alur kedatangan penonton menuju Pertamina Mandalika Circuit. Di lain pihak, Kapolda NTB tengah menyiapkan seluruh pintu masuk baik jalur udara dan laut menuju Pulau Lombok. Polda NTB juga akan melakukan rekayasa lalu lintas. 5 pintu masuk itu yaitu Bandara Internasional Lombok, Pelabuhan Lembar, Gilimas Lembar, Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, dan Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, sebanyak 182 personel yang akan disiagakan di semua pintu masuk Pulau Lombok. Semua personel akan mengecek potensi gangguan Kamtipmas sebelum WSBK 2022 di sirkuit Mandalika. Sebagaimana dikabarkan, gelaran WSBK Indonesia 2022 diprediksi bakal pecahkan rekor jumlah penonton di sirkuit Mandalika. Hal ini diungkapkan langsung oleh Corporate Secretary Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Joko Santoso. Joko mengungkapkan event WSBK Indonesia 2022 pada 11 hingga 13 November nanti, mata dunia akan menuju ke sirkuit Mandalika dengan segala macam dinamika. Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar.